Selamat datang di channel Pojok Asuransi bersama Fajar Nindyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam buat teman-teman Pojok Asuransi dimanapun teman-teman berada, mulai dari Banda Aceh sampai Jayapura, dari yang tinggal di pegunungan sampai di dekat pantai. Semoga teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Malam ini malam minggu, mungkin orang sering bilang sebagai malam yang panjang, tapi buat kawan-kawan yang masih jomblo jangan berkecil hati. Mungkin teman-teman bisa bergabung dengan saya di sini di channel Pojok Asuransi, di mana kita akan bersama-sama belajar tentang seluk-beluk dan juga semua hal tentang asuransi. Ya, jadi saya masih ingin melanjutkan materi tentang proximate cause karena saya melihat bahwa topik ini menjadi salah satu tema yang terbilang paling menarik di antara 6 prinsip dasar asuransi ya. Dan mungkin banyak sekali kasus-kasus yang ada di sekitar kita maupun juga di belahan dunia lain yang sudah tercatat di dalam sejarah, di mana kisah-kisah itu bisa menjadi informasi, ya, bisa melengkapi informasi bagaimana cara penyelesaian sebuah kasus asuransi yang melibatkan tertanggung dengan penanggung. Nah, sebenarnya saya punya referensi yang cukup bagus juga ya tentang apa itu proximate cause. Jadi ada sebuah artikel yang berjudul Causation in Insurance Law. Pengarangnya adalah seorang bule yang bernama Randall L. Smith dan juga ada Fred A. Simpson, dua orang yang mengarang artikel ini. Nah, di situ ada sejumlah terminologi yang berkaitan dengan prinsip proximate cause. Nah, namun sayangnya karena materinya memang bahasa Inggris ya, jadi saya sepertinya perlu minta bantuan sama teman virtual saya yang di USA. Coba kita telepon dia ya, mudah-mudahan dia masih melek nih. Jadi nanti saya akan coba telepon. Saya nggak tahu dia lagi ngapain, dia amrik di sana. Halo. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum, Min. Weh. Gimana kabarnya ente, Min? Masih betah nih di Amrik, Min. Kapan nih mau balik ke Jawa? Udah lupa lu sama negeri kamu ya? Oh gitu. Iya gini, Min. Aku kan lagi baca artikel asuransi nih tentang proximate cause. Nah, yang bikin artikel itu orang bule, Min. Sementara aku tahu lah, bahasa Inggrisku juga masih kacau balau. Nah, materinya kan bagus nih, Min. Mau aku taruh nih di channel YouTube-ku. Maksudku biar nggak ngisi di sini, aku njuluk tulung sampean yo. Maca ke artikel itu loh. Ya, biar teman-teman Pojok Asuransi lebih enak dengernya. Oke, Min. Sip, Min. Thank you very much ya, Min. Oke. Nanti ini ya, video call ya. Sebentar lagi nih. Oke, thank you, Min. Yuk. Oke, sip.
Nah teman-teman, saya udah coba calling si Sarmin nih. Dia katanya mau bantuin saya bacain artikel yang nanti akan saya kirim sebentar lagi ya. Karena di situ banyak terminologi yang perlu juga kita ketahui nih. Nah, ini dia. Oke. Bentar, Min. Oke, saya ngomong dulu ya, Min ya. Oke. Ya, teman-teman. Jadi, saya sudah membuat summary. Di sini ada 8 terminologi utama di dalam prinsip approximate cost yang sudah disusun oleh kedua pengarang tadi. Dan ini akan menarik. Coba nanti kita bahas satu persatu apa yang dimaksud dengan terminologi tersebut. Oke, Min. Yang pertama, Min. Bacakan, Min. Causation, the connector between an occurrence or peril on the one hand and bodily injury or property damage or loss on the other hand. Jadi yang pertama ini adalah causation. Di sini disebutkan bahwa causation itu boleh diartikan sebagai penyebab ya. Ada cause itu menyebab. Causation itu bisa jadi diartikan sebagai asal muasal atau sebab akibat mungkin ya di situ. Causation. Jadi di sini ada pengertian yang sudah disampaikan oleh pengarangnya, dibilangnya adalah connector between an occurrence of peril. Jadi di situ semacam konektor ya. Ini dalam sebuah rangkaian kejadian itu terdapat beberapa kejadian-kejadian yang sifatnya berurutan dan masing-masing dia sebut sebagai konektor. Jadi antara satu kejadian atau bahaya di satu sisi, kemudian di sisi berikutnya di dalam rangkaian itu ada cedera badan atau kerusakan atau kerugian harta benda di sisi lain. Nah, disitulah yang disebut sebagai konektor-konektor. Atau mungkin bisa diibaratkan sebagai kartu remi ya. Kalau yang selama ini kita pelajari itu untuk kasus approximate cost adalah dengan mencontohkan kartu-kartu remi. Kartu masing-masing kartu itulah yang disebut sebagai konektor di sini. Itu pengertian dari causation. Lanjut, Min. Immediate cause and immediate cause of loss is the peril closest in time or place. Oke. Yang nomor 2 adalah immediate cause. Jadi di sini disebutkan pengertiannya adalah penyebab kerugian langsung. Immediate itu langsung ya, pada saat itu adalah bahaya terdekat dari aspek waktu atau bisa juga dari aspek tempat atau lokasinya. Itu disebut dengan immediate cause. Oke, Men. Lagi, Men. Dominant cause. Nah, ini dominant cause atau penyebab dominan. Jadi boleh dikatakan bahwa proximate cause itu tidak akan lepas dari adanya dominant cause. Jadi di sini diartikan penyebab dominan dari kerugian adalah bahaya di antara bahaya-bahaya lainnya yang bertindak sebagai penyebab kerugian. Nah, berarti karena ada dominant cause, tentu ada non-dominant cause ya. Penyebab dominan versus penyebab non-dominan. Dan yang paling berpengaruh dalam hal apakah bahaya itu menjadi proximate cause atau tidak adalah dengan melihat cause-nya itu dominan atau tidak. Oke, lanjut, Men. Remote cause, when an initiating peril in the chain of events it sets in motion is broken by a new and independent peril. An intervening cause, the initiating peril becomes a remote cause of loss and not a dominant cause of loss.
di sini diartikan remote cause adalah kondisi di mana ketika bahaya awal dan rentetan atau rantai kejadian yang menjadi sebuah rangkaian itu terputus oleh bahaya baru dan independen. Artinya, cause yang paling awal tadi akan berubah menjadi remote cause, atau remote di sini kan dalam arti bahwa penyebab itu sudah terlalu jauh ya, sudah terlalu jauh dari pengertian proximate cause, karena ada faktor bahaya lain yang masuk sehingga memutus sebuah rantai kejadian atau rentetan sebuah kejadian, sehingga sudah tidak menjadi proximate cause lagi dengan masuknya bahaya baru dan independen. Oke, lanjut. Nah, ini intervening cause, ini sebelumnya juga sudah disampaikan ya. Jadi ketika rentetan kejadian itu tidak terputus oleh bahaya baru dan independen, maka boleh dikatakan bahwa bahaya awal itulah yang menjadi proximate cause dari sebuah kerugian. Namun jika bahaya baru dan independen itu kemudian memecah atau memutus rantai kejadian, maka bahaya awal tadi akan menjadi penyebab yang jauh atau remote cause. Jadi antara terminologi nomor 3 dengan nomor 4 itu saling terkait ya. Oke, lanjut. Nah, ini initiating perils atau bahaya paling awal atau pertama di dalam rentetan kejadian yang dari aspek waktu tidak terlalu jauh. Kemudian yang nomor 6. Independent perils. Perils or causes are independent when they arise and operate independently. When perils are independent, the peril nearest in time or place is the efficient proximate cause of loss. Independent perils di sini diartikan sebagai bahaya atau penyebab yang muncul dan beroperasi secara independen. Jadi kalau bahaya yang independen tersebut kemudian memecah rantai kejadian, maka bahaya terdekat itulah yang dari sisi waktu dan juga tempat akan menjadi proximate cause kerugian yang efisien. Jadi yang awalnya initial perils-nya itu dianalisa akan menjadi proximate cause karena ada independent perils yang masuk kemudian memutus atau memecah rentetan kejadian, maka independent perils itulah yang kemudian akan menjadi proximate cause dari kerugian karena dia lebih efisien dari aspek waktunya ya, dan juga mungkin jaraknya kan berarti lebih dekat dengan peristiwa loss yang terjadi. Kemudian yang terakhir, nah ini concurrent perils. Concurrent perils atau diartikan sebagai bahaya bersamaan ya. Jadi di dalam sebuah peristiwa loss atau kerugian itu selain karena dapat disebabkan oleh penyebab tunggal atau single cause, kemudian juga dapat disebabkan oleh chain of event atau rentetan sebuah kejadian. Yang terakhir ini adalah bisa terjadi karena adanya dua penyebab kejadian ya, dua penyebab bahaya maksudnya. Jadi concurrent peril sendiri akan terpenuhi apabila ada bahaya atau penyebab bersamaan, yaitu dua atau lebih bahaya yang berjalan bersama-sama dan bertindak bersamaan dalam memproduksi, to produce loss, memproduksi kerugian. Bahaya bersamaan atau penyebab bersamaan harus secara simultan menghasilkan kerugian secara efisien. Jadi karena dua-duanya terjadi pada saat yang bersamaan, makanya disebut sebagai concurrent perils, maka kedua bahaya itu harus bekerja secara simultan dan menghasilkan kerugian yang
efisien. Oke, thank you Min. Udah ngasih penjelasan ke kita-kita. Salam ya buat Presiden Amerika. Oke, itu kawan-kawan. Jadi di dalam prinsip proximate cost ini memang banyak sekali terminologi-terminologi yang bisa kita pelajari ya. Jadi paling tidak akan memperkaya pengetahuan kita tentang apa itu proximate cost dan bagaimana mekanisme yang berjalan ya di dalam teori itu. Baik teman-teman petugas asuransi, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kita akan teruskan lagi dengan materi yang mungkin sejenis atau lanjut nanti ke topik yang lain. Oleh karena itu tetap pantau, ikuti ya, jangan lupa subscribe, kemudian komen, share, dan like Pojok Asuransi Channel. Terima kasih, selamat bermalam minggu. Semoga kegiatan teman-teman malam ini berjalan dengan lancar dan sesuai dengan rencana yang sudah disusun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.